Saya nggak larang Anda minum wine. Saya tidak larang Anda minum bir. Tapi jangan mabuk-mabukan. Saya pernah khotbah tentang minum boleh, mabuk jangan. Saya ajarin anak-anak muda. Kamu kalau sampai minum dan mabuk berarti kamu nggak bisa minum. Jangan minum. Minum itu tujuannya apa? Harus ngerti. Anggur itu untuk kesehatan. Rasul Paulus mengajarkan minum anggur sedikit untuk pencernaan terganggu dan ketika badan sedang lemah. Saya mau bilang gini, saya tidak larang Anda minum. Tapi ketika Anda posting, apalagi Anda seorang pemimpin, Anda seorang hamba Tuhan, Anda posting di sosial media, anggaplah ini bir di tangan Anda. Cheers! Kelihatannya cool, gaul. Saya kasih tahu, yang follow Anda sedang Anda kasih tahu gini, minum-minum yuk. Kalau Anda cukup dewasa, bisa membatasi diri, oke, minum gak boleh sampai mabuk. Minum sedikit untuk kesehatan. Just for, courtesy. Tamu kita minum bir, kita ladenin misalnya gitu. Sekedar mau coba-coba. Tapi bagaimana dengan follower yang gak cukup dewasa rohani untuk mengerti itu? Kita jadi batu sandungan, bisa paham? Lalu orang mulai bilang, orang Kristen kok minum-minum bir? Orang Kristen kok minum wine? Itu yang disebut Rasul Paulus, bukan keberatan hati nuranimu, tapi keberatan hati nurani orang lain. Kok kita mesti peduli? Kita harus peduli. Karena hidup kita harus jadi terang. Dalam hal ini, saya sepakat dengan beliau. Simak penjelasan saya. Alasan bahwa dalam pesta tersebut ada anggur yang diminum, bahkan Yesus sendiri mengubah air menjadi anggur dalam pesta itu, ini bukan menjadi alasan untuk mabuk. Karena minum anggur tidak identik dengan mabuk. Ingatlah bahwa Alkitab tidak pernah melarang orang minum anggur. Yang dilarang adalah mabuk. Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi minum anggur boleh. Yang penting jangan mabuk. Ada orang bertanya, apakah pada saat itu Yesus juga minum anggur? Ya tidak diceritakan. Tapi juga sangat mungkin dia meminumnya. Karena minum anggur sendiri kan bukan dosa. Anggur itu begitu familiar dan wajiblah dikatakan. Maka kita bisa lihat juga bahwa dalam perjamuan terakhir kan Yesus minum anggur. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Berarti Yesus pokok anggur, Bapa pengusaha anggur. Kalau minum anggur adalah dosa, rasanya aneh bahwa Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan Bapanya adalah pengusaha anggur. Dari ayat ini jelas secara implisit memang minum anggur bukan dosa. Anggur itu, kenapa sampai Yesus bilang akulah pokok anggur? Karena anggur begitu penting di sana. Maka dengan menyebut dirinya pokok anggur, Yesus mau mengatakan bahwa dirinya itu begitu penting bagi hidup manusia. Ada orang yang bilang, orang Kristen sama sekali tidak boleh minum anggur. Lalu kalau dibilang, Yesus ubah air jadi anggur. Ya itu bukan anggur yang ada alkohol, itu jus anggur katanya. Tapi saudara, Hendriksen mengatakan di Palestina, anggur itu buah anggur masak bulan Juni sampai September. Sedangkan pesta kawin ini menjelang Paskah. Maka itu ada di bulan April. Maka bulan April ini tidak ada buah anggur. Maka tidak bisa jus anggur. Lagi pula, mereka kan minum anggur. Engkau menyediakan anggur yang baik. Kalau dari jus anggur saja tidak bisa tahu kualitasnya. Ini harus anggur yang sudah difermentasi. Dan itu mengandung alkohol. Maka mereka memang minum anggur yang beralkohol dalam pesta itu. Dan kalau Yesus bikin anggur, lalu mereka bilang, engkau menyediakan anggur yang baik dari awal sampai sekarang. Anggur Yesus harus sama dengan anggur awal. Maka kalau anggur awal itu adalah anggur fermentasi yang mengandung alkohol. Anggur yang Yesus buat juga fermentasi dan beralkohol. Itu berarti minum alkohol juga tidak selamanya dosa. Ingat, asal jangan mabuk. Minum alkohol tidak dosa. Bahkan minum alkohol mungkin bisa bermanfaat untuk kesehatan. Timotius pernah sakit mah. Dan Paulus menasihati dia. 1 Timotius, jangan lagi minum air saja. Melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu.
Tambahkan anggur. Ini bukan jus anggur. Anggur fermentasi yang dijadikan obat. Jadi lagi-lagi, minum alkohol, minum anggur boleh. Tapi asal jangan mabuk. Tapi ada hal lain lagi, biarpun jangan mabuk, tapi kalau itu menyandung orang, jangan. Ya. Roma 14, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Sesuatu tidak dosa, tapi kalau itu menyandung orang, lebih baik kita menghindar. Ibu-ibu cat rambut warna merah, dosa apa tidak? Pergi ke salon warna semua? Tidak kan? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau ibu-ibu bikin warna merah, bolehkah saya cat rambut jadi hijau? Dosa? Mana ada ayatnya? Tidak dosa. Saya tidak berdosa kalau saya cat rambut warna hijau. Tapi kalau saya cat rambut warna hijau dan naik ke mimbar begini, itu bisa jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau begitu, walaupun cat rambut hijau bukan dosa, saya memilih untuk tidak cat. Maka prinsipnya begitu. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.